Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu implementasi web Vegenesia. Di sini kami ada beberapa anggota kelompok yaitu 1 Beni Rahmat Nazara, 2 Muhammad Rizky Andika, 3 Kemas Rafli, 4 Dilvan Kiblatain, ke-5 Farhan Aditya, ke-6 Muhammad Fadli Yasin. Selanjutnya di sini kami ada daftar isi yaitu latar belakang, 2 rumusan masalah, ke-3 manfaat penelitian, ke-4 tujuan penelitian, dan ke-5 kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada latar belakang dari Vegenesia ya. Itu adalah generasi muda Indonesia yang menjadi tumpuan masa depan bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui 3S, yaitu saling kenal, saling sapa, dan saling berbagi. Memberikan motivasi dan menginspirasi, mengedukasi serta berbagi cerita dan cita-cita membangun negeri Indonesia. Semua generasi muda dapat mengakses Vegenesia secara bertahap. Yang pertama adalah melakukan registrasi sebagai user baru. Yang kedua adalah masuk sebagai user melalui security system. Yang ketiga itu user dapat membaca semua data, motivasi, cerita, dan cita-cita yang telah direkam ke dalam database. Yang keempat adalah setiap user dapat melakukan read data, update data, dan delete data atau dikenal dengan istilah CRUD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat memungkinkan Vegenesia menjadi media secara virtual untuk menyatukan generasi muda melalui suatu genggaman atau smartphone. Vegenesia akan dikembangkan secara bertahap, mulai dari case study di mata kuliah teknologi web service. Dikembangkan oleh mahasiswa sebagai project atau project based dalam jangka panjang yang akan menjadi ikon nasional melalui Google Play Store dan dapat support dari masyarakat umum. Berikut adalah tahapannya, yaitu ada 2 tahapan, yaitu minggu ke-5 hingga tahapan 1 yaitu minggu ke-5 hingga ke-7. Ada studi kasus aplikasi Vegenesia, yaitu menginstalasi editor, yaitu dari Flatlab desktop ataupun Flatlab online. Lalu yang kedua ada rancangan UI UX, login, register, dan main screen. Lalu yang ketiga ada pengkodaan atau coding dari UI UX login, register, dan main screen. Lalu yang terakhir ada pengujian UI UX login, register, dan main screen. Lalu tahap kedua yaitu di minggu 9 sampai minggu 12, studi kasus aplikasi Vegenesia. Yang pertama ada implementasi web service, client servernya, yaitu web based dan mobile. Pengkodaan client side dari login, register, main screen. Lalu yang ketiga ada pengujian fungsional dan unit login, register, dan main screen. Lalu yang terakhir adalah persiapan presentasi project. Lalu selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam aplikasi web yang menggunakan Vegenesia. Tujuannya adalah untuk merancang antarmuka yang lebih sederhana, intuitif, dan ramah pengguna sehingga pengguna dapat dengan mudah mengenkripsi dan mendeskripsi pesan tanpa kesulitan, serta memastikan bahwa proses enkripsi atau deskripsi dapat dilakukan secara efisien melalui aplikasi web. Mengimplementasikan teknik tambahan yang dapat memperkuat Vegenesia dalam aplikasi web seperti dengan penggunaan kunci yang lebih kompleks, kombinasi dengan algoritma, atau menambahkan lapisan autentifikasi untuk meningkatkan keamanan aplikasi web yang menggunakan Vegenesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian dari Vegenesia. Manfaat dari penelitian implementasi web Vegenesia sangat besar, baik dari segi pengembangan aplikasi yang aman, pembelajaran tentang kriptografi, sehingga peningkatan kesadaran tentang pentingnya melindungi data pribadi di era digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, di sini kesimpulan dari materi kami secara keseluruhan yaitu implementasi aplikasi
web dengan Vigenesia itu memiliki manfaat yang signifikan, terutama untuk pendidikan dan penggunaan sederhana dalam melindungi data. Namun, untuk penggunaan di tingkat yang lebih tinggi atau aplikasi yang lebih sensitif, disarankan untuk mempertimbangkan metode enskripsi yang lebih kuat atau menggabungkan beberapa teknik enskripsi. Aplikasi web yang menggunakan Vigenesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan data di dunia maya, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang ada. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan pengujian lanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa enskripsi ini dapat memberikan tingkat perlindungan yang cukup untuk berbagai aplikasi. Akan menjelaskan dari sisi codingan aplikasi Vigenesia dari kelompok 1 by anti radiasi, yang di dalam codingan ini terdapat front end dan back end. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan back end terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama itu ada pada backend di file API, yaitu login. Di dalam file login ini secara garis besar adalah codingan untuk user dapat melakukan login dari aplikasi Vigenesia. Dan jika usernya belum ada atau memang salah input dari tampilan Vigenesianya, maka akan terjadi error. Lalu selanjutnya ada file registrasi, yang mana file registrasi ini jika user belum login, maka file registrasi ini akan menambahkan data user yang akan diregistrasi ke dalam database. Baik, selanjutnya ini ada codingan backend ya dari folder API. Di dalam ada file user.php. Ini berfungsi untuk menampilkan isi data user dari database. Lalu lanjut, di sini ada put profile yang di dalam folder API juga, yang berfungsi untuk mengedit atau mengubah data pada profile di dalam database. Baik, selanjutnya di dalam folder API terdapat juga get motivasi yang berfungsi untuk mendapatkan motivasi ke dalam database. Selanjutnya ada di dalam folder API ada juga post motivasi, di mana ini berfungsi untuk menambahkan kata motivasi ke dalam database. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan put motivasi yang berasal dari folder API. Fungsi dari put motivasi adalah untuk mengubah atau mengedit data yang yang sudah ada di dalam database. Selanjutnya, file delete motivasi yang berasal dari folder API. Fungsi dari delete motivasi adalah untuk menghapus atau menghapus data yang sudah ada. Oke, baik, selanjutnya maaf jaringannya tadi ya. Oke, baik, selanjutnya di sini ada tampilan front end-nya, yaitu di situ ada cons, dan cons sendiri adalah URL yang diambil dari ngrok. Coba lihat ngrok ya, pemirsa. Nah, di sini ada ngrok-nya, dan yang tadi cons itu ada URL yang diambil dari ngrok ini untuk di hit backend-nya di Vigenesia, pada Vigenesia. Oke.
Nextnya ada login. Nah, login sendiri adalah sebuah tampilan front end Vegenesia yang fungsinya itu untuk halaman login juga pada aplikasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Bro. Ya baik, lanjut. Di sini ada front end dari registernya. Ada tampilan registry rokon, terus ada name, ada profesi, ada email, ada password, dan ada button sign in. Terus lanjut masuk ke home screen-nya. Di home screen-nya ini ada tampilan ini hello. Terus ada buat kontainer atau buat kontainer isi motivasi, dan ada button submit. Terus ya kurang lebih seperti itu untuk halaman tampilan home screen-nya. Lalu ada halaman edit page. Halaman edit page ini untuk mengedit data motivasi yang ada pada main screen tadi. Jadi ada data untuk melihat motivasi mana yang akan diedit, dan juga ada kolom inputasi pada page-nya juga. Lalu setelah diedit maka akan ada tombol submit yang dapat dipencet, lalu akan kembali ke halaman main screen untuk melihat perubahannya. Lalu yang terakhir ada file profile screen. File profile screen ini tampilan Vegenesia untuk mengedit data dari user yang telah login ataupun registrasi. Jadi di halaman profile screen ini dapat mengubah nama dan profesi dari usernya. Jadi di dalam tampilannya ada tampilan untuk ubah namanya dan juga profesinya. Lalu bisa dipencet tombol submit, maka user akan kembali lagi ke halaman main screen dan data usernya telah berubah. Ya, untuk selanjutnya kami langsung melakukan demo aplikasi saja ya. Untuk ini adalah halaman landing page dari login by kelompok 1 Vegenesia by anti radiasi. Di sini ada query di sistem login sebagai landing page halaman login. Lalu di sini ada email sebagai login, password sebagai encrypt password di dalam database. Ini masuk ke dalam database. Lalu ini kita bisa lakukan sign up dulu untuk registrasi. Dan perlu diketahui ini ngehit ke dalam backend backend aplikasi Vegenesia ya, yang melalui API dari Nginx yang tadi Mas Dika jelaskan. Ini kita coba kalau misalkan koneksi itu berhasil, ini bisa coba di namanya anti radiasi, profesinya sebagai mahasiswa, email kita tes antiradiasi@email.com, passwordnya kita gampang saja admin123. Kalau berhasil ngehit API dari Nginx, daftarnya bakal sukses. Kita cek. Oke, registrasi sukses, berarti ngehit langsung ke dalam database. Mungkin bisa dilihat dulu di dalam database nih, Mas Dirvan. Coba. Ketika ini sukses, refresh dulu. Nah, di sini masuk ya. Berarti ngehit kita dari API melewati Nginx to backend, Nginx to frontend Vegenesia sukses. Kita lanjut di halaman login. Di sini kita masuk yang sudah akun kita create tadi, anti@email.com. Passwordnya kita set lagi admin123.
ini berkaitan dengan home screen. Ketika sync up, ini akan langsung masuk ke home screen. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan home screen-nya. Di dalam home screen ini terdapat fitur yang refresh, ada profile, ada sign out, terus ada tempat buat penambahan truth-nya, terus ada submit dan ada edit sama delete. Sekarang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mendemokan cara menginput datanya. Coba bisa ditulis, Saudara Dilvan. Dilvan. Radiasi boleh. Nanti oke, disubmit. Berhasil, dan lalu kita coba button editnya. Kita edit jadi anti radiasi. Nanti saja boleh. boleh. Submit. Dan ini refresh. Ya. Sudah diperbarui, dan sekarang kita coba tombol hapusnya, delete-nya. Baik, semua running. Sekarang masuk ke profile, button profile. Nah, di sini kita bisa mengupdate atau merubah username dan profesi. Mungkin namanya aja yang kita ubah. Ya, bisa diupdate. Ya, baik. Sudah diganti jadi hello anti radiasi. Lanjut ke logout. Ya. Oke, selanjutnya kita ada button logout, dan itu bisa langsung keluar dari aplikasinya. Coba di demoin Mas Dilvan. Nah, maka kita akan langsung memasuki halaman registrasi seperti di awal tadi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung gereja makan pisang ngepok. Kami sibuk kerja, tetap kerja kelompok.